Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah Sistem Komunikasi Digital. Jadi, di dalam mata kuliah ini terlebih dahulu akan saya beri pengantar bagaimana elemen sistem komunikasi secara umum. Ya. Elemen sistem komunikasi secara umum yaitu terdiri dari 4 blok ya. Jadi dari mulai sumber informasi, pemancar, saluran medium, penerima, kemudian sampai ke tujuan. Di mana di dalam saluran biasanya terdapat noise atau sumber gangguan. Baik, kita berbicara tentang komunikasi data ya. Komunikasi data pada prinsipnya adalah sebuah proses komunikasi, yaitu proses pertukaran informasi. Arti dari pertukaran informasi di sini yang dimaksud adalah terjadinya transfer informasi dari pengirim ke penerima, sehingga informasi bisa dimengerti oleh tujuan proses komunikasi. Ya, ibaratnya orang mengirimkan surat, ya. Maka surat tersebut tidak hanya sampai pada orang yang dikirimi, tetapi juga dibaca dan dimengerti maksudnya oleh orang yang menjadi tujuan surat tersebut. Secara umum, elemen komunikasi digambarkan dalam blok yang ada di layar ya. Jadi kita mulai dari penjelasan tentang apa itu sumber informasi. Yang dimaksud dengan sumber informasi di sini adalah apa? Pesan yang akan dikirimkan. Jadi pesan tersebut bisa berupa informasi apa saja. Misalkan suara, percakapan, tulisan atau teks, bisa juga gambar diam atau gambar bergerak. Sumber informasi ini termasuk dalam sebuah transducer. Kalau di dalam transducer itu artinya apa transducer? Transducer adalah suatu piranti atau device yang mengubah sinyal non-elektrik menjadi sinyal elektrik. Hal ini berkaitan dengan ruang lingkup komunikasi yang dibicarakan adalah komunikasi elektrik atau elektronik. Sinyal informasi elektrik itu bisa berupa sinyal analog dan digital. Sehingga untuk seterusnya akan saya sebut dengan data analog dan data digital. Oke, tadi sumber informasi sudah cukup jelas ya. Lalu menginjak ke blok berikutnya adalah blok pemancar. Kalau di blok pemancar di sini artinya mengirim atau pemancar atau pengirim. Di situ berfungsi melakukan proses modulasi yaitu dan menyediakan daya yang cukup untuk transmisi sehingga komunikasi menjadi lebih jauh. Jadi cukup dipahami bahwa pemancar tidak hanya berfungsi melakukan proses modulasi, tapi dia di sana menyediakan daya yang cukup, ya. Menyediakan daya yang cukup untuk proses transmisi tersebut. Nah, di dalam proses transmisi tersebut ada proses modulasi. Nah, secara umum modulasi itu sangat diperlukan dalam proses komunikasi karena secara teknis sinyal informasi akan sangat sulit dikirim secara langsung. Ya, jadi modulasi di sini adalah proses menitipkan pesan pada pembawa. Contoh modulasi itu juga terjadi misalkan pada proses pengiriman surat pada burung merpati ya pada zaman dahulu ya. Misalkan saya beri contohnya yang sederhana. Surat dimasukkan diikatkan di dalam kaki si burung merpati ya. Nah, itu artinya apa? Kenapa dibawa burung merpati? Karena merpati bisa terbang dengan jarak jauh dan lebih cepat. Nah, surat itu dianalogikan atau dimisalkan dengan sebuah sinyal informasi. Nah, di mana burung merpati itu adalah sebagai sinyal pembawanya. Dan penitipan surat pada seekor merpati itu identik dengan sebuah proses peristiwa modulasi.
modulasi yang digunakan pada umumnya adalah ada dua ya, ada komunikasi konvensional atau komunikasi secara tradisional ya, atau konvensional yang biasa ada di sekitar kita, yaitu modulasi AM dan modulasi FM, yaitu amplitude modulation dan frequency modulation. Sedangkan untuk komunikasi digital, modulasi yang digunakan adalah FSK, yaitu frequency shift keying. Lalu ada juga PSK, phase shift keying, dan QAM, quadrature amplitude modulation. Baik, untuk blok berikutnya adalah apa? Saluran atau medium penghantar ya. Di dalam medium penghantar ini biasanya ada sumber gangguan atau noise. Di dalam saluran biasanya dia di situ apa? Merupakan sebuah media, ya kan? Media untuk mengirimkan sinyal pembawa. Misalkan kalau menggunakan kabel atau wire ya, menggunakan kabel itu juga ada menggunakan tanpa kabel wireless ya, melalui udara atau serat optik. Jadi di dalam bandwidth atau bandwidth saluran itu merupakan tombak ya, jadi ujung tombak yang bisa menjadi unit bisnis untuk dijual ya, karena prosesnya yang sangat mahal dalam proses komunikasi. Ya, artinya untuk komunikasi percakapan misalkan ya, kita menggunakan bandwidth yang sangat sempit, yaitu sekitar 3-10 kHz. Nah, nanti dalam komunikasi digital, bandwidth ini artinya salurannya terkait langsung dengan besarnya laju bit yang akan dikirimkan. Nah, menurut teori Shannon dan Hadley ya, di situ merumuskan bahwa teori kaitannya antara kapasitas saluran, bandwidth, dan noise di dalam proses komunikasi yang sudah digambarkan dalam blok tadi. Ya, rumusnya adalah menjadi seperti ini. C sama dengan B log 1 plus sinyal to noise ratio ya. Apa itu persamaan itu bisa dijelaskan di layar ya. Jadi cukup jelas bahwa C itu adalah apa? Kapasitas saluran yang artinya satuannya adalah bit per second. Dan B itu adalah bandwidth ya, dengan satuan hertz. Nah, S per N ini kita baca adalah sinyal to noise ratio, yaitu apa? Perbandingan daya sinyal terhadap noise. Ya, contohnya implementasinya mungkin dalam bentuk soal ya, seperti ini ya. Misalkan diketahui bandwidth kanal telepon 3100 Hz ya, diketahui dengan nilai sinyal to noise ratio sama dengan 30 dB ya. Hitung kapasitas maksimal saluran telepon ya. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah bagaimana? Kita harus merubah dulu nilai-nilai tersebut menjadi sesuai satuannya agar kita lebih mudah mengerjakannya ya. Solusinya adalah seperti ini. Nah, kita rubah dahulu dengan apa itu nilai dB-nya adalah sama dengan 10 log P. Jadi kalau kita balik, P itu adalah anti log dB per 10. Kita ketahui tadi dB-nya adalah nilainya besarnya adalah 30. Jadi 30 per 10, jadi 3. Berarti anti log 3 berarti kan 10 pangkat 3, yaitu 1000. Ya, untuk berikutnya, lalu kita tinggal masukkan aja ke persamaannya ya. Secara persamaannya adalah seperti ini. Dengan demikian kapasitas saluran C bisa dihitung blok 1 per 1 plus sinyal per S per N, yaitu 3100 log 1 plus 1000, yaitu 3100 log 1001. Sedangkan log 1001 sama dengan 3,32 log 10 kali 1001. Nilainya adalah ketemu 9,97, kita bulatkan menjadi 10. Sehingga
nilai C-nya adalah 3100 kalikan dengan 10. Jadi nilai kapasitas salurannya bisa kita ketahui adalah besarnya adalah 31.000 bit per second. Baik, tadi kita bicara tentang saluran ya. Lalu berikutnya saya coba akan menjelaskan sebelum masuk ke sinyal perbandingan antara sinyal analog to digital, kita terlebih dahulu bagaimana menjelaskan apa itu noise ya, atau sumber gangguan. Noise. Noise itu adalah sebuah pengganggu ya sebenarnya di dalam proses komunikasi. Usaha yang paling besar untuk mengoptimasi sistem komunikasi adalah mengurangi gangguan atau menanggulangi efek gangguan akibat noise. Noise ini bisa mengakibatkan apa? Pesan yang sampai tujuan itu nanti akhirnya tidak sama dengan pesan yang dikirim. Ya. Fatalnya adalah pesan tidak sampai ke si tujuan yang akan dikirim. Misalkan dalam komunikasi radio ya, komunikasi radio protokol manual itu nanti ya akan dilakukan untuk meyakinkan pesan yang dikirim dengan yang diterima tidak terjadi kesalahan ya akibat noise. Yaitu bagaimana protokol manualnya? Yaitu dengan cara feedback atau mengirimkan kembali laporan balik dari penerima ke pengirim pesan. Nah, konsep-konsep seperti ini juga diterapkan dalam komunikasi digital. Namun kalau di dalam komunikasi digital ada sedikit perubahan yang lebih modern. Ya. Tadi sudah sampai ke noise, untuk selanjutnya ke apa itu penerima ya kan? Kita mungkin tahunya penerima adalah hanya menerima saja, tapi secara khusus penerima dia di sini fungsinya adalah apa? Menangkap sinyal yang ditransmisikan oleh pengirim. Lalu selanjutnya melakukan proses demodulasi atau memisahkan kembali sinyal informasi dari sinyal pembawa. Ya, setelah ada modulasi harus dilakukan demodulasi. Lalu blok terakhir adalah tujuan atau si penerima. Ya kalau tujuan yaitu dia di situ menerima sinyal informasi dan lalu apa mengartikan isi informasi yang akan dikirimkan oleh pemancar. Jadi proses komunikasi itu terjadi apabila pesan yang dikirim bisa dimengerti oleh si tujuannya tadi, si pengguna. Ya. Nah itulah secara umum ya, masih secara umum. Lalu kita menginjak ke berikutnya ya, tentang perbedaan apa itu sinyal analog dan sinyal digital. Secara bentuknya jelas ya bahwa dia di situ sinyal analog bentuknya sinusoidal, tetapi sinyal digital bentuknya sinyal kotak ya. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apa perbedaannya. Dari bentuknya saja sudah beda ya. Nah, mari kita coba jelaskan ya secara konsepnya dulu. Jadi berdasarkan data yang dikirimkan, komunikasi itu bisa dibedakan menjadi komunikasi analog dan komunikasi digital. Jika sinyal informasi itu nanti sifatnya sinyal kontinu, ya, maka komunikasi tersebut merupakan komunikasi analog. Ya. Jadi di dalam komunikasi analog, sinyal yang digunakan adalah sinyal kontinu. Ya. Tetapi kalau untuk sinyal informasi digital, ya menggunakan kode ASCII ya. Kode ASCII sudah dijelaskan di dalam mata kuliah sistem digital ya. Nah, itu bisa dipelajari lagi itu sinyal kode ASCII. Nah, lalu sinyal percakapan dan gambar digital, maka di dalamnya itu maka komunikasi tersebut dinamakan komunikasi digital. Nah, skemanya bagaimana? Skemanya juga beda. Skema modulasi yang digunakan juga berbeda. Jadi kalau analog menggunakan AM atau FM, tapi kalau digital menggunakan modulasi FSK, PSK atau QAM yang sudah saya jelaskan tadi. Nah,
nanti pada turunan masing-masingnya itu nanti juga berbeda-beda bentuk sinyalnya. Nah, di dalam komunikasi saat ini mayoritas menggunakan sinyal informasi digital, misalkan dalam komunikasi telepon seluler yang kita gunakan setiap hari. Nah, ini adalah gambaran ya, gambaran parameter gelombang, amplitude, periode, dan frekuensi, periode ya. Coba saya jelaskan dulu dalam sebuah sinyal ya, ada istilah amplitude, perioda, dan frekuensi. Juga ada panjang gelombang serta fase sinyal. Lalu nanti kita jelaskan apa saja ini pengertiannya tentang amplitude, periode, frekuensi, panjang gelombang, dan serta fase sinyal. Jadi gambaran tentang istilah sinyal-sinyal tersebut adalah sebagai berikut. Misalkan di dalam panjang gelombang pada gambar yang ada di slide ya, gambar 2.3, ini ada 3 parameter, yaitu apa saja? Amplitude, periode, dan frekuensi, ya kan? Ini yang sumbu aksis menyatakan waktu, sumbu ordinatnya adalah amplitude, ya kan? Amplitude itu apa? Amplitude itu adalah besarnya sinyal atau besarnya ayunan sinyal yang terjadi dalam sinyal tersebut, yaitu besarnya ayunan sinyal ya, ayunan. Jadi yang disebut dengan satu gelombang yaitu terdiri apa? Gelombang itu adalah terdiri dari sebuah bukit dan sebuah lembah ya, ini ayunan. Amplitudenya ayunannya. Lalu panjang gelombang adalah apa? Panjang gelombang itu adalah jarak antara satu bukit dengan bukit berikutnya, ya kan? Atau jarak lembah ke lembah berikutnya dengan misalkan satuannya meter. Ya, cukup jelas ya perbedaannya ya. Lalu periode itu apa? Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu bukit dengan satu lembah dalam satuan detik. Ya. Jadi periode itu ya adalah waktunya. Kalau di sini misalkan ada 6 periods in 1 second ya. Jadi berarti dia di situ frekuensinya 6 second. Berarti periodenya berapa ya? 1/6 second. Ya. 1/6 second. Jadi periode, saya ulangi lagi, adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu bukit dan satu lembah dalam satuan detik. Ya, makanya 1 dibagi per 6 tadi. Nah, banyaknya gelombang tiap detik itu apa? Yang tadi saya katakan frekuensi. Ya. Dalam 1 detik, lalu kita balik. Dalam 1 detik ada berapa gelombang? Nah, 1 detik ini misalkan ini adalah 6 periods in 1 second. Ya, berarti kita sudah tahu bahwa frekuensinya adalah 6 Hz. Jadi ada 6 gelombang. Ya. Ya, banyaknya gelombang tiap detik disebut dengan frekuensi tadi ya. Jadi ada 6 gelombang tiap detiknya. Ya, sesuai apa? Dengan satuannya tadi Hz ya. Sesuai rumusnya ini adalah frekuensi dalam kurung Hz adalah sama dengan 1/T dalam waktuan detik. Ya. Lalu fasa ya. Fasa sinyal. Ya. Fasa sinyal itu apa? Fasa sinyal adalah sudut yang ditempuh dalam satu periode. Ya. Ya. Jadi satu periode itu dinyatakan dalam 360 derajat. Ya, kalau kita dalam bentuk lingkaran ya, kuadran dimulai dari 0 sampai ke 360 derajat berlawanan arah jarum jam. Sehingga pada saat awal gelombang itu T-nya pasti 0. Ya, 0 derajat. Nah, jadi fasanya nanti bisa menjadi T sama dengan T besar adalah 360 derajat.
kan. Oke, jadi saya lanjutkan. Tadi fasa ya, jadi sudah sampai fasa. Lalu berikutnya apa? Berikutnya adalah, nah ini gambaran secara umum tentang satuan periode dan frekuensi ya. Misalkan unitnya second ya, 1 second ya. Kalau di ekivalennya adalah 1 Hz. Kalau milisecond 10⁻³ second, dan unitnya adalah kilohertz, frekuensinya dengan nilai 103 Hz dan seterusnya sampai picosecond. Nah, tadi kita berbicara fasa ya. Ini adalah gambaran, misalkan saya buat contohnya antara fasa 0 derajat, fasa 90 derajat, dan fasa 180 derajat. Ya. Nah, di sini berdasarkan pengertian amplitudo, frekuensi, dan fasa, maka sebuah sinyal analog periodik itu bisa dinyatakan dengan rumus ya. Ya, rumusnya adalah seperti ini. Nah, A S T sama dengan A sin 2πft plus fasa itu tadi. Ya, yang saya katakan fasa itu 0. Ya. Nah, di sini adalah gambarannya fasa sinyal dulu tersebut. Nah, ini masuk ke rumus berikutnya tadi yang sudah saya jelaskan. Kita akan mencoba memahami tentang pengertian fasa sinyal. Ya. Pada fasa sinyal 0 derajat, dia tidak ada pergeseran sinyal ya. Pergeserannya kemana? Pergeserannya adalah dari kanan ke kiri ya. Jadi kalau 90 derajat berarti 90 derajat adalah 1/4 siklus ya. Siklus penuh 360 derajat dibagi dengan 4. Jadi kalau 90 adalah 1/4 siklusnya ya. Dia bergeser. Ya, jadi bergesernya 1/4 siklus ya. Saya gambar sinyalnya adalah seperti ini. Tapi kalau 180 derajat dia bergeser setengahnya. Ya. Jadi ada pengertian fase sinyal, perbedaan bentuknya adalah 0, 90 dan 180 derajat. Oke, tadi sudah dijelaskan pengertian amplitudo, frekuensi, dan fasa. Maka sinyal analog periodik itu bisa dikatakan dengan seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu ST sama dengan A sin 2πft plus fasa. Ya, misalkan di contoh implementasinya adalah seperti yang di bawah ini. Nah, di bawah ini adalah contoh sebuah sinyal dengan memiliki nilai amplitudo 4. Nah, ini keliru ya, bukan 5, tapi 4 ya. Jadi yang benar ini adalah 4. Nah, di sini frekuensinya adalah 4 Hz dan sudut fasanya 0. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Nah, kita lihat berarti dia ada berapa frekuensinya. Frekuensinya kita hitung kalau dalam satu siklus ada frekuensinya adalah nilainya 4 ya. Lalu amplitudonya adalah 4 juga kebetulan. Nah, terus fasanya adalah 0 karena tidak ada pergeseran siklus. Lalu rumusnya bagaimana? Berarti rumusnya menjadi S T sama dengan 4 sin 2π 4T plus 0. Ya, jadi ini ralat ya, 5 ini keliru, adalah nilainya adalah 4 sebenarnya. Ya, sudah cukup jelas ya. Jadi di sini adalah sinyal analog periodik ya, dengan nilai-nilai yang ditentukan yang ada diketahui di atas. Oke, kita menginjak ke sinyal digital ya. Sinyal digital. Nah, tentunya sinyal digital ini adalah bentuknya beda ya. Bedanya apa ya? Tadi kalau sinyal analog atau sinyal kontinu sifatnya adalah bentuknya sinusoidal. Tapi kalau di dalam sinyal digital adalah bentuknya sinyal kotak yang seperti tangga lah. Gitu. Sinyal digital ini biasanya amplitudonya dinyatakan dengan nilai 0 dan
1, atau juga bisa -1 dan 1 tergantung jenis pengkodeannya nanti ya. Dan periode itu adalah apa? Periode itu adalah waktu untuk, nah ini berbeda juga pengertian periode di sinyal analog dan sinyal digital. Kalau di dalam sinyal digital, periode adalah waktu untuk satu pulsa sinyal dengan amplitudo 0 atau 1 ya kan. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu pulsa, untuk perjalanan satu pulsa sinyal dengan amplitudo 0 atau 1. Jadi di dalam satu gelombang sinyal digital itu hanya terdiri dari pulsa yang memiliki amplitudo 0 atau 1. Ya gambarannya adalah di bawah itu ya tadi ya. Nah, sudah cukup jelas ya. Jadi ada nilai amplitudo ya di dalam sinyal digital yang digambarkan dengan berapa waktu yang dibutuhkan sebuah pulsa sinyal dengan amplitudo 0 atau 1.